Bapak Kepala SMA Negeri 1 Cawas, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Cawas, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa hadir pada kegiatan hari ini dengan kondisi sehat walafiat. Amin. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita bertemu di acara Roadshow to Aksi Semanca 2022 dengan kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber Bapak Kepala SMA Negeri 1 Cawas, Bapak Suherjang, SPD MSI, yang hadir untuk menginspirasi dan memotivasi kita semua. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars SMA Negeri 1 Cawas, dan Mars Wajib Belajar. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan kisah singkat Ki Hajar Dewantoro yang akan dibawakan oleh Ananda Novika Anjaswati. Kepada Ananda Novika Anjaswati, kami persilakan. Raden Maswardi Suryaningka yang kerap kali kita kenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantoro merupakan tokoh nasionalis yang memperjuangkan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Saya, Novika Anjaswati dari kelas 10 MIPA 5, izinkan saya bercerita sedikit tentang kisah Ki Hajar Dewantoro. Bapak Pendidikan Indonesia, sebutan yang akan terus melekat pada seorang pendidik bersahaja yang rela melepas jubah kebangsawanan agar bisa berbaur dan rakyat. Akan tetapi, seberapa kenal kita dengan beliau ini? Sebelum terjun dalam dunia pendidikan, beliau merupakan pejuang aktif dalam bidang politik. Sampai-sampai
ia harus diasingkan bersama kedua rekannya ke negeri Belanda karena kritikannya yang sangat tajam yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda". Kritikan yang ditujukan untuk pemerintah kolonial yang akan menyelenggarakan pesta 100 tahun Belanda lepas dari penjajahan Perancis. Berkenaan dengan politik, Muhammad Yamin mengungkapkan bahwa dalam pandangan Ki Hajar, politik tidak mampu mengubah keadaan bangsa Indonesia. Politik justru semakin melahirkan kekisruhan yang semakin besar bagi dinamika kehidupan bangsa sebelum ada penguatan pendidikan dalam tubuh bangsa Indonesia. Setibanya di tanah air, Suwardi Suryaningrat tidak menginginkan untuk melanjutkan karirnya di bidang politik. Ia kemudian mengkonsentrasikan dirinya dalam kegiatan pendidikan untuk anak-anak Bumi Putra. Pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Menurutnya, pendidikan adalah mobilisasi politik dan sekaligus sebagai penyejahtera umat. Dari pendidikan akan dihasilkan kepemimpinan anak bangsa yang akan memimpin rakyat dan mengajaknya memperoleh pendidikan yang merata. Pendidikan yang bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022. Ing ngarsa suntulodo ing madya mangentarsa tuturi handayani. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, tiba saatnya kita ada di acara inti, yaitu acara talk show yang sudah kita nanti-nantikan sejak tadi pagi. Sudah siap untuk menyimak talk show hari ini? Karena kita semua sudah siap untuk menyimak acara talk show pada pagi menjelang siang hari ini, acara talk show dengan tema Mercusuar Semanca di Era Merdeka Belajar akan segera dimulai, yang akan dimoderatori oleh Nisita Listiani Harimurti. Kepada Nisita, saya persilakan. Baik, selamat siang teman-teman semua. Pada kali ini kita akan masuk ke acara inti, yaitu talk show yang akan dinarasumber oleh Kepala Sekolah kita, Bapak Suharjo, SPD MSI. Beri tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Silakan duduk Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua sehat? Sehat. Bagaimana puasanya Pak? Apakah lancar? Alhamdulillah. Terima kasih. Hari keberapa ini? Sudah hampir usai. Sudah hampir usai karena besok sudah mulai ini berlebaran juga Pak. Ya. Baik, hari ini selain untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional, dan tema yang akan diambil pada kali ini adalah Mercusuar SMA Negeri 1 Cawas di Era Merdeka Belajar. Sebelumnya, kita akan bacakan dari kurikulum vitae Pak Suharjo sendiri. Beliau adalah tokoh yang sangat inspiratif dan juga pernah mendapatkan beberapa penghargaan. Beliau juga mengepalai 2 sekolah, yaitu SMA Negeri 2 Klaten dan SMA Negeri 1 Cawas. Untuk penghargaannya, itu ada sebagai anggota tim pengembangan inovasi pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021,
finalis Kepala Sekolah Dedikatif, Inovatif, dan Nasional tahun 2020, serta Instruktur Nasional Kurikulum 2013 Kemendikbud. Sebenarnya penghargaannya sangat banyak sekali, tapi saya rinci menjadi tiga penghargaan seperti tadi. Baik, karena temanya menyangkut Merdeka Belajar, menurut Pak Suharja, pengertian Merdeka Belajar itu yang seperti apa? Ya, ini kita sedang berada di eranya Mas Menteri Nadiem Makarim, dan episode Merdeka Belajar itu sudah sampai ke episode 19. Yang terakhir adalah rapot pendidikan yang kalian juga harus tahu, yang kemudian di sana adalah hasil asesmen nasional yang dilakukan di kelas 11. Kalau di sekolah penggerak itu di kelas 10 dan 11. Ya, sebelum lanjut, kalau didefinisikan begini ya, intinya Merdeka Belajar itu karena masing-masing episode itu sesungguhnya mempunyai episode makna tersendiri, tapi prinsip ya, di era sekarang bagaimana kepala sekolah memfasilitasi Bapak Ibu guru untuk dapat mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memuliakan hak-hak anak itu pembelajar, maka sudah semestinya kalian mengambil peran. Merdeka yang dimaksud bukan berarti sebebas-bebasnya, namun demikian ya, sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, akan memfasilitasi Bapak Ibu guru bagaimana kemudian dapat melejitkan seluruh potensi yang ada, baik selaku pribadi, kemudian Bapak Ibu guru, siswanya seperti apa, sehingga tentu diharapkan berdampak pada prestasi siswa. Dalam konteks kurikulum merdeka, kegiatan itu ada kegiatan intrakurikuler, kemudian ada proyek pelajar Pancasila, dan kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler. Di SMA Negeri 1 Cawas baru akan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sekalipun demikian, hal-hal yang terkait kita perlu mempersiapkan diri. Ya, tentu para siswa harus senantiasa menjadi pembelajar yang baik. Di era Merdeka Belajar yang pertama, ya, episode pertama ada penghapusan ujian nasional, kemudian ada USBN, ya, ujian sekolah, ya, dan selanjutnya ada pula yang RPP 1 lembar dan PPDB, itu sebagai episode Merdeka Belajar yang pertama. Dan seterusnya sampai sekarang itu sudah berada di episode yang ke-19. Sehingga hakikatnya ya, Merdeka Belajar bagi siswa otomatis ya, siswa itu memiliki ragam cara, kebebasan bagaimana belajar, di mana saja belajar, siapa saja bisa jadi sumber belajar, dan kapan saja bisa belajar. Sehingga dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada, Bapak Ibu guru hanya salah satu sumber belajar. Sumber belajar yang lain ya, itu banyak. Di antaranya kalau sekarang itu masa pandemi, ya, masa pandemi itu ada konsep belajar daring, ada PJJ, ada blended learning, ya, kemudian ada PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas seperti yang saat ini kita lakukan, sesuai dengan berbagai hal, ya, berbagai hal yang dimaksud adalah
sesuai dengan SKB Pak Menteri dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi mumpung menjadi siswa SMA Negeri 1 Cawas, manfaatkan berbagai hal, karena termasuk pembiayaan pendidikan, kepala sekolah penggerak, guru penggerak, dan berbagai hal. Nanti tolong cermati episode Merdeka Belajar itu ada 19, dan kemudian manfaatkan apa itu bagi kalian semua. Ya, baik. Tadi Pak Suharjo mengatakan bahwa Merdeka Belajar itu harus ada yang memfasilitasi. Menurut Bapak, fasilitas apa yang sudah ada di SMA Negeri 1 Cawas ini selama Pak Suharjo sudah bergabung di sini? Apakah fasilitas tersebut sudah bisa terlaksana atau tersalurkan bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Cawas? Ya, SMA Negeri 1 Cawas Klaten itu menurut penglihatan saya, ya, SMA Cawas itu SMA hebat di Klaten Timur. Dan dalam sejarahnya SMA Negeri 1 Cawas itu selalu dalam kurun waktu-waktu yang lalu ya sering menduduki posisi kedua di Kabupaten Klaten setelah SMA Negeri 1 Klaten. Dengan adanya PPDB pola zonasi, maka kemudian ya saya berharap SMA Negeri 1 Cawas bisa mengalahkan SMA 1 Klaten, minimal menyamai. Caranya piye? Caranya seperti apa? Fasilitas yang ada di sekolah ini manfaatkan sebesar-besarnya. Contoh, perpustakaan, internet. Kemudian di sana pada saat saya pertama kali di SMA 1 Cawas, di sana itu masih ada lahan yang sangat luas untuk pengembangan PKBU. Ya, bisa ditanami tanaman tertentu ya di mata pelajaran PKBU, bisa dipakai untuk pengembangan budidaya. Pernah ada yang mendengar bagaimana mengembangkan lele dalam ember? Tempatnya di sana masih mungkin. Kalau misalnya mau ditanami kembang telang, setelah kembang telang itu berbunga, maka bisa dipergunakan untuk membuat produk minuman dan lain-lain. Karena sekolah ini juga sekolah adiwiyata, maka saya pikir kalian bisa menumbuh kembangkan dengan berbagai hal. Tema-tema yang diangkat prinsipnya adalah bagaimana pembangunan berkelanjutan, bagaimana pengelolaan sampah di sekolah ini, bagaimana kreatif, produktif melalui berbagai hal yang ada. Sehingga kemarin SMA Negeri 1 Cawas menghadirkan Sri Kandi dari alumni SMA Negeri 1 Cawas. Kalian bisa menjadi hebat mulainya dari sekarang. Berbagai fasilitas yang ada silakan dioptimalkan. Ya, sekalipun masa pandemi banyak buku-buku yang ada di sana, ya, termasuk bagaimana menggunakan platform-platform pembelajaran, bagaimana dunia dalam genggaman ini, ya, bagaimana HP ini, karena ini jendela informasi dunia, ya, maka bagaimana kalian dapat memanfaatkan teknologi untuk kepentingan itu, termasuk yang sudah ada di SMA Negeri 1 Cawas. Iya, saya setuju dengan pendapat Bapak bahwa kita juga harus memanfaatkan fasilitas yang ada, seperti yang terdekat saja internet, handphone bisa kita gunakan untuk belajar, perpustakaan juga merupakan sumber ilmu. Untuk itu, saya juga ingin meminta tanggapan Bapak mengenai Merdeka Belajar di SMA Negeri 1 Cawas ini. Selama Bapak bergabung hampir 3 bulan ini, apakah ada kekurangan atau kelebihan? Merdeka Belajar itu bukan kekurangan dan kelebihan, ya. Artinya kalau kalian menjawab soal, ya, semua yang dilakukan mestinya Bapak Ibu guru kalian ketika mengasih soal, memberi soal pada kalian, soalnya itu di era sekarang lebih banyak uraian, ya,
bukan pilihan ganda. Tetapi dari aspek yang lain, maka kemudian pada kegiatan evaluasi pakai soal objektif test. Ada keunggulan, ada kelemahan. Namun di posisi SMA Negeri 1 Cawas, ya, di sini ada guru-guru penggerak, dan ini pun, ya, kegiatan ini adalah sebagai bagian, ya, proses bergerak di SMA Negeri 1 Cawas, termasuk kemarin menghadirkan narasumber dari alumni SMA 1 Cawas. Sesungguhnya pinter itu bukan sekedar matematika, fisika, kimia, biologi. Melalui seni pun kalian bisa itu. Melalui pinternya gambar, melalui gambar kalian bisa hidup. Avandi bisa hidup dengan seni, Didik Ninito bisa hidup dengan tariannya. Maka apa sih yang kemudian perlu ditumbuhkan? Tentu kemudian kita harus lakukan analisis SWOT, ya. Kekuatan di SMA Cawas apa, strength, weakness, opportunity, trait, ya. Kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kesempatan kita apa, peluang kita apa. Kalau kita bicara individu, maka lakukan evaluasi diri. Saya itu kehebatannya di sini, ya, saya perlu saya sampaikan karena katanya agar bisa menginspirasi, gitu, ya. Saya itu tidak bisa sekolah seharusnya, tidak bisa kuliah karena waktu itu nggak punya uang. Yang jelas karena orang tua tidak terlalu mendukung untuk kepentingan. Pahitannya adalah nekat, ya. Dulu daftar kuliah itu bayar, ya, 15.000 kolektif. Kemudian 17,5, tapi saya nggak punya uang, maka mendadak utang tombol ini, utang kancane. Baru kemudian bisa daftar, saya milih D3. Saya milih D3, saya khawatir nanti kalau kemudian tidak bisa selesai dan di sana ditulis bagi yang diterima D3 dapat beasiswa, lah. Tujuan saya ingin dapat beasiswa, maka saya dapat beasiswa dari kemudian D3 S1 melalui, dulu ada yang namanya beasiswa proyek pelita dan ada beasiswa DIPTI, dan saya dapat semuanya. Kadang kita itu tidak terlalu pintar, tetapi pilihannya adalah kita milihnya benar-benar sesuai dengan kompetensi kita, gampangnya sesuai passion kita. Karena sesuai passion kita, maka kemudian saya pilih pendidikan biologi. Saya lulusan terbaik di situ, di Jogja. Kemudian lulusan terbaik, sekolahkan lagi, dapat kesempatan S1, bayarnya separuh, dapat beasiswa. Nah, lulus D3 saya sudah punya ijazah dan saya bisa melamar, jadi tes sekali jadi PNS. Kemudian S1-nya selesai, kemudian saya ambil S2 biologi murni di UNS, ya. Kenapa saya ambil itu? Saya waktu itu adalah trainer Olimpiade Sains untuk biologi yang mengantarkan anak-anak SMA 1 Klaten medali emas, perak, perunggu nasional. Dan ada materi yang menurut saya itu sulit. Nah, maka kemudian materi yang sulit itu bisa saya pelajari di kuliah. Nah, maka kemudian saya kuliah biologi murni. Dan kemudian lulus S2, umroh dan seterusnya. Dan ijazah itu saya pergunakan untuk kegiatan guru berprestasi di Klaten dan seterusnya. Saya mengikuti konferensi internasional di level guru. Saya mengikuti konferensi internasional di level kepala sekolah 2018, kalau di level guru 2011, dan mengikuti berbagai macam tugas-tugas kedinasan sebagai fasilitator di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Jadi sempat keliling Indonesia, sering naik pesawat ke sana sini, dibiayai dari pemerintah. Nah, kalian kalau ini dilihat sebagai sebuah keunggulan SMA Negeri 1 Cawas, saya pikir SMA Negeri 1 Cawas itu sudah punya fasilitas segalanya. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan
Saya lihat Bapak Ibu gurunya juga cukup, ya, komitmennya sangat tinggi untuk itu. Maka ya, bagaimana kemudian melihat kelemahan itu sebagai sesuatu untuk kemudian jadi peluang untuk ditingkatkan. Contoh, ya, misalnya saja, sebagai contoh saya masuk di sekolah ini, LTMPT SMA Negeri 1 Cawas, sudah masuk di 1000 besar, ya, SMA secara nasional. Maka bagaimana ditingkatkan, ya, dari peringkat 400 sekian kemudian sudah meningkat jadi 300 sekian. Dan saya mengharapkan di tahun ini kita bisa meningkat 100 poin. Kira-kira kita berada di posisi itu 200 sekian. Lah caranya bagaimana? Maka di kelas 12 kemarin, ya, sekolah kerjasama dengan lembaga luar dalam kerangka meningkatkan LTMPT dengan EduBrain. Di sana anak-anak difasilitasi untuk tryout, pelatihan, pendampingan, dan belajar mandiri dengan melalui LMS itu, ya, dengan melalui LMS itu, sehingga saya berharap ada peningkatan. Maka di tahun ini saya berharap ada peningkatan. Nah, kelemahannya apa? Apakah kalau saya tanya dari sana, Pak guru, Bu gurumu yang sudah memakai LMS Molang, kemudian bisa dipantau dari luar, Pak kepala sekolah bisa mantau, nampaknya sekolah ini belum memiliki LMS. Saya berharap nantinya sekolah ini melalui LMS, memiliki LMS, sehingga saya bisa mantau gurune sapa nglange piye, jam pira, sapa sing ra aktif ketika kemudian daring bisa dilakukan. Namun ya, sekali lagi, karena saat ini itu banyak keterbatasan. Kelemahannya apa? Kelemahannya kalian tahu rupiah kan? Tidak ada pembiayaan dari orang tua kan? Ya. Nah, itu diantaranya. Sehingga kita mau mengembangkan lebih cepat lagi itu tidak mudah. Kenapa? Ya, karena persoalan pendanaan. Di antaranya, apakah kemudian ini bisa kita optimalkan dengan yang ada? Ya, kita sekarang coba optimalkan. Ya, kita coba optimalkan. Di antaranya yang tadi saya buat kegiatan itu, saya tambahkan lagi ada kajian atau pelatihan TPS, tes potensi skolastik dari lembaga luar juga. Untuk apa? Untuk mengenalkan anak-anak apa tips dan trik terkait dengan SBMPTN, TKD, tes kompetensi dasar. Ya, tadi yang LTMPT di sana juga ada TKA, TKD, dan juga ada bahasa Inggris. Karena nanti di tahun 22 tesnya itu, maka kemudian ya kita coba untuk kemudian sesuaikan berbagai kelemahan yang ada, ya, kita coba untuk kemudian atasi. Dan di antaranya transparansi dari akuntabilitas sekolah. Ya, setiap saat saya menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu guru dalam kerangka kita sudah sosialisasi kurikulum merdeka agar Bapak Ibu guru dapat mengimplementasikan juga konsep merdeka belajar, konsep pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memuliakan hak anak, sekalipun nanti di tingkat implementasi masih kurikulum merdeka itu baru akan kita terapkan di tahun pelajaran 2022-2023. Kalau kita bicara kelemahan sekolah ini, saya pikir sekolah ini ya diantaranya kalau saya lihat ya LMS dulu. Kita ada internet, Bapak Ibu guru, ya, yang terkait masih sangat terbatas. Ya, yang menggunakan pembelajaran menggunakan atau memiliki LMS, sehingga kemudian pemantauannya menjadi tidak mudah. Dan yang lainnya, ya kalau kita lihat keunggulannya, ya proses pembelajaran di sekolah ini
saya pikir sudah berjalan lancar, Merdeka Belajar, walaupun belum seluruhnya kemudian dapat terselesaikan karena perjalanan waktu semuanya dalam dimensi proses, maka kemudian kita akan terus berbenah untuk mercusuar SMA Negeri 1. Baik, terima kasih Pak atas pendapatnya. Tadi Pak seharusnya juga sudah menceritakan bahwa ketika kita ingin meraih kampus impian, itu juga harus belajar dengan sungguh-sungguh, mulai dari yang tidak punya apa-apa, bisa menjadi orang yang sukses. Dan apakah ketika kita sukses nanti, itu apakah harus masuk di kampus impian atau tidak Pak? Ya, persoalan kampus impian itu tidak harus impiannya semua orang. Contoh, apakah harus masuk ITB? Iya, tidak. Kalau kamu senangnya di musik, masukmu ya di fisik. Kalau di ITB yang berbicara tentang seni, di situ kan ada yang terkait dengan desain gitu. Nah, maka kampus impian itu impian yang menjadi impianmu pribadi, bukan impian semua orang bisa jadi. Karena keinginan setiap orang itu berbeda. Dan kemudian kemampuan, bakat, ya, minat, sampai aspirasi saya pengen jadi apa. Maka nanti di kurikulum Merdeka itu ada penghapusan penjurusan. Di kelas 10 itu tidak ada lagi jurusan IPA IPS. Nanti masih dapat pelajaran umum. Fisika, kimia, biologi jadi IPA. Ya. Sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi jadi IPS. Nah, ini meneruskan dari saat di SMP mata pelajarannya IPA, IPS, bener kan? Nah, tapi nanti di SD IPA, IPS itu jadi IPAS, misalnya ini. Jadi IPA, IPS menjadi satu. Jadi yang dimaksud kampus impian, ya, kalian koordinasi, konsultasi pada orang tua, guru, kenali dirimu sendiri. Setelah kenali diri sendiri, saya mau apa, saya mau jadi apa, saya berminat di bidang apa. Nah, menjadi siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Tentu, ya, Fa'in amal yusra, inna amal yusra. Di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Kemudahannya seperti apa? Kesulitannya seperti apa? Seperti yang kalian lalui saat ini. Dulu kalau kesulitan saya pada zamannya ya masalah pembiayaan. Kemudian pas SD kesulitan saya ketika dulu itu ada layar tancap, tidak seperti sekarang. Kalian mau lihat di YouTube ini ya, lihat YouTube apa saja ada. Dulu hiburannya itu nonton layar tancap. Koncolnya do nonton layar tancap. Ya. Saya sering tidak nonton dan sebagainya. Tidak nonton ngopo? Yo, kadang-kadang harus belajar, harus ngoyak, ketinggalan nilai buku koncone mumpung pas prei karena tontonannya di malam minggu atau malam Senin. Nah, pinjam buku untuk dipelajari di hari-hari libur. Nah, kalau sekarang itu gampangannya fasilitasi orang tua kalian itu sudah cukup bagus. Sekolah, buku-buku saya pikir itu banyak, manfaatkan. Tak pikir saya kunjungan di mana, di perpus itu masih kurang. Manfaatkan buku-buku yang ada, ya, sehingga lihat gampangannya kalau kelas 10-11 ya orientasinya ke asesmen nasional. Kalau kelas 12 UTBK, ini soal yang sering muncul dari buku-buku yang ada, tidak tergantung pada Bapak Ibu guru. Jadi impian kampusnya adalah impian sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi. Kadang-kadang ada orang tua yang mengarahkan. Tapi kalau kalian misalnya, oh tidak setuju, dia sampaikan dengan sopan. Pak, saya ingin izin, ingin mencoba. Nah, kadang-kadang sudah, besok kamu jadi dokter ya, kamu kuliah aslinya rasa senang misalnya. Nah, misalnya tidak senang ya disampaikan. Saya itu passionnya ke sini, sehingga kemudian
perhatikan, Iwan Fals juga dapat hidup dari musik. Kemudian tadi saya sampaikan, Avandi belum jadi gambar larang, belum neng goncat loh. Lek gulung Avandi, lek gulung kamu, mbuh dadi opo? Kok gulung ngono diarani dadi wah orang 99% ya. Nah, seperti itu. Ya. Semoga nanti di angkatan selanjutnya SMA kita bisa untuk lebih meningkatkan peringkat di seribu nasional yang dari 300 menjadi peringkat 200, dan SMA kita juga sudah bisa menerapkan untuk lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan lembaga luar seperti LSM tadi untuk mengadakan trial-trial seperti TPS. Dan menurut Bapak, apakah ada tips buat teman-teman di SMA ini supaya selalu sukses di SMA ini? Apakah tipsnya itu ada? Ya. Jadi pakai prinsip merdeka ya, pakai prinsip merdeka. M-nya M-E-R merdeka ya, karena merdeka belajar tadi. M-nya mulai dari diri sendiri, mulai dari diri, kenali dirimu sendiri. Kehebatanmu itu apa? Oh, saya hebat di sini, maka kemudian saya optimalkan, saya tempuh cara seperti ini agar kemudian saya manfaatkan seluruh fasilitas yang ada di SMA Cawas. Mulai dari diri sendiri. Ojo gampang-gampang nyalake orang lain. Jangan gampang-gampang menyalahkan bapak ibu guru. Namanya juga belajar mulai dari diri sendiri. Yang kedua, ya, eksplorasi. Ya. Konsep atau yang lain apa saja. Ketika kamu mulai dari diri sendiri, kemudian dieksplor, dicari, digali informasinya, ya, apa yang mendukung, apa yang menghambat, dikenali. Kemudian R, ya, ada ruang untuk kolaborasi, bertanya ke sana kemari, konsultasi ke BK, ke bapak ibu guru mapel. Setelah itu, ya, diskusi dengan teman, ada ruang kolaborasi. Aku aneh gini, saya mau ke situ. Refleksi terbimbing, baik dari orang tua, dari guru, dari bimbel, dari guru BK, sampai wakil kepala sekolah bisa membimbing kalian. Aku mau opo, Cawas pernah juara penelitian. Saya ucapkan selamat, SMA Cawas kemarin bisa mengarahkan SMA 3 Surakarta dalam konteks kegiatan yang ada di Solo Pos, ya, ada kegiatan yang juara IC, kemudian ada juara website, kemudian juara yang itu lagi apa saya? Website, IC, ya, blog. Dan yang satu lagi juara ketiga, juara apa itu? Ya, Juara Mading. Ya, juara Mading. Nah, itu contoh keberhasilan. Ya, ya, tadi refleksi, ya, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing. Kemudian D, demonstrasi kontekstual. Kalian setelah mengenali diri kalian, kalian komunikasi ke sana kemari, ada bimbingan. Kalau ini sebuah pelajaran, maka diekspresikan itu. Melu lomba, pada saat tes, sinau tenanan, demonstrasi kontekstual. Tadi nyanyi di sini, ya, nyanyi, dan kemudian iya nyanyi ini bisa YouTube-nya SMA Cawas ini bisa hidup. Bagaimana setiap minggu kita buat konten supaya jadi YouTuber. Kalian lihat, ya, ada sultan karena jadi YouTube, ya, YouTuber, ya. Nah, maka itu bisa dilakukan. Demonstrasi kontekstualnya bisa ngangkut konten apa saja, apa yang kalian senang. Terus elaborasi pemahaman, dikembangkan. Pemahamannya apa? Dikembangkan bisa melalui organisasi, melalui melalui paduan suara, melalui debat, ya, ada kegiatan debat yang diikuti, kemudian yang lainnya, ya, itu bisa
menjadi wujud dari demonstrasi kontekstual. Kemudian elaborasi pemahaman tadi ya, komunikasikan iki bener urung dengan expert, ahli, Pak Guru, Bu Guru. Kalau sekiranya dari Pak Guru, Bu Guru urung belum dapat jawaban, saya mau ikut konferensi internasional bahasa Inggrisku pas-pasan. Cara yang saya lakukan apa? Satu, saya terjemahkan pakai translate. Setelah itu, saya kemudian konsultasikan ke guru bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, saya konsultasikan ke expert. Akhirnya saya bisa mengikuti konferensi internasional padahal bahasa Inggrisnya pas-pasan. Ya. Kemudian K, koneksi antar materi di project. Ya, ketika kalian membuat penelitian, koneksi antar materi itu bisa terjadi. Maka event-event di LIPI, event-event di mana saja, buka internetnya, buka cakrawalamu, lihat dunia, ya, manfaatkan potensi-potensi yang ada dengan mengkoneksikan materi fisika, kimia, biologi, sosiologi, dan seterusnya, sehingga nanti akan menjadi sebuah pemahaman yang utuh. Kalau menjadi produk, oh saya mau merancang alat untuk mengetahui gempa, saya mau merancang alat yang bagaimana memanfaatkan prinsip fisika ini sehingga kemudian ini bisa menjadi sebuah karya. Termasuk di masa pandemi ada yang membuat keran otomatis, produknya siswa, oh ini prinsipnya seperti ini, maka kemudian dirancanglah, ya, dirancang keran otomatis. Saya menyaksikan kondisi di pasar itu harusnya jalannya searah, kemudian ternyata tidak searah, pagi itu 2 ngawur perjalanan. Itu bisa menjadi ide di situ, bagaimana penggunaan helm di situ, bagaimana ekonomi kerakyatan berjalan di situ, sampai kemudian ya, kalau dari aspek hukum penggunaan helm standar itu sudah jadi sebuah penelitian. Responnya orang-orang, kok sampai orang-orang itu kok lewat kono terus itu sudah dilarang loh ya, dilarang tapi kok nekat. Nah itu bisa jadi inspirasi sebuah penelitian. Nah terus lomba informasinya dari mana? Nonton internet, sekali lagi buka jendela informasi dunia. Merdeka, aksi nyata diwujudkanlah menjadi sebuah produk. Ini salah satu bagian kegiatan aksi nyata literasi. Bisa pula aslinya teman-teman itu, ini masalah saya, pulsa selama ini gue apa itu manajemen pulsa, ya. Silahkan diteliti aslinya optimalisasi ini untuk belajar itu sejauh mana, untuk SMA, SMP, SD, PAUD. Nah, berarti nanti ditunjuk dari jenjang pendidikannya. Oh, ternyata nak cara sekolah sing ditonton iki. Nah SD iki, SMP iki, SMA iki, SMK iki. Nah, seperti itu menggunakan prinsip merdeka. Triknya gunakan prinsip merdeka di era merdeka belajar. Ya, kita juga harus menerapkan prinsip merdeka belajar yang telah disampaikan oleh Pak Suharjo tadi. Insya Allah itu akan berguna bagi kesuksesan kita. Dan mengenai inspirasi merdeka belajar tadi untuk SMA Negeri 1 Cawang sendiri, itu adakah progres ke depan untuk mengubah SMA ini menjadi lebih baik lagi? Bagi SMA itu menurut Bapak apa saja progresnya? Apakah ada yang sudah terlaksana saat ini atau ada yang belum? Ya, ini yang kita rancang ke depan. Ya, saya itu salah satu tim membangun kurikulum di Dinas Pendidikan yang juga mendampingi implementasi kurikulum merdeka. Ke depan SMA ini akan menerapkan kurikulum baru, kurikulum merdeka. Maka di RKAS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah ini sudah
mengalokasikan anggaran untuk kegiatan implementasi itu Merdeka. Ini ongoing, ya, ongoing. Insya Allah nanti setelah Lebaran, Bapak Ibu guru, ini ada beberapa hari pelatihan. Kemudian tadi yang belakang tadi sudah saya sampaikan, kita juga kemarin untuk anak kelas 12 kita sudah mengadakan kegiatan pelatihan, pendampingan dan asesmen untuk mempersiapkan anak kelas 12 dalam UTBK. Kemudian kita juga menggandeng lembaga psikologi untuk mendampingi anak-anak melatih, ya, tips dan trik untuk menyelesaikan tes kompetensi dasar atau tes potensi skolastik agar nantinya hal-hal yang terkait untuk kepentingan peningkatan mutu SMA Negeri 1 Tawas ini lebih baik. Termasuk di rapot pendidikan, posisi SMA Tawas itu rata-rata nilai baik di numerasi maupun literasi itu lebih tinggi dari rata-rata provinsi maupun nasional, rata-rata kabupaten, provinsi maupun nasional. Jadi kita sudah berada pada kondisi yang baik, termasuk itu kan urusannya dengan kompetensi, yang urusannya dengan karakter, profil pelajar Pancasila. Dari rapot pendidikan itu kita berada pada kondisi kebanyakan membudaya, artinya bahwa kalau nilainya maksimal 3, kita berada di 2, sekian. Kemudian ada pula yang kalau nilainya itu sampai 100, kita berada di yang kaitan dengan misalnya literasi, kita berada di angka sekitar 70-an. Nah, dengan demikian ya kita progres SMA Negeri 1 Tawas ya, paling tidak senam PTN dari yang semula 11 orang tahun ini ada 21, jadi sudah terlihat. Saya berharap nantinya dengan beberapa program yang karena saya baru saja di sekolah ini, maka dengan beberapa program-program pendampingan termasuk pembinaan kepada Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, ya, dan penyampaian beberapa berbagai hal menyangkut reward dan punishment, mudah-mudahan nantinya SMA ini akan menjadi lebih hebat dan lebih bermartabat dalam konteks membangun mercusuar SMA Negeri 1 Tawas Kabupaten Klaten. Amin. Luar biasa, kita beri tepuk tangan kepada beliau. Nah, saya ini kan juga meraih beberapa penghargaan seperti anggota tim pengembangan inovasi pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Dari cita-cita Pak Suharjo dulu, yang dari semua pencapaian dan kesuksesan yang telah dicapai, apakah dari cita-cita Bapak sendiri ada yang belum tercapai atau tidak sampai sekarang ini? Cita-cita saya jadi orang yang bermanfaat saja, ya. Saya tidak pernah bercita-cita jadi kepala sekolah, ya. Dulu kuliah, ya. Kuliah itu dia tidak ngeblasok, tetapi kalau cara orang Islam ketika kalian memilih pilihan ini adalah cepat ekonomi nggak ada itu, mesti pilihannya adalah sing sederhana. Nek awake dhewe cepat ekonominya pas-pasan, milih sing aneh-aneh, angel rujutnya kan. Dulu saya hanya berpikir nek jadi guru SMP gampang, karena saya lihat ada guru praktek dari SPG dulu belajar 1 tahun, KPG di SPG D1 langsung jadi guru SMP. Waktu itu mau gampang kan? Lah, aku pun sekolah D3, emput guru apa lagi? SMP atau SMA? Wah, ternyata setelah saya lalu, saya ternyata bisa ini. Padahal saya anak biasa saja, gak pernah ikut 10 besar. Tetapi ketika kuliah, IP-ku masih tertinggi. Kuliah S2 kumlot juga. Dan seterusnya. Sampai hari ini saya menjadi pimpinan-pimpinan di organisasi kepala sekolah di SMA Kabupaten Klaten, ketua tim penilai, angka kredit,
ketua tim pengembangan profesi PGRI Kabupaten Klaten, kemudian tim pengembangan pimpinan provinsi dan seterusnya. Lah, apa ya yang diinginkan? Ya tentu bahwa kemudian kalau memungkinkan ada karir yang lain yang merupakan kelanjutan kepala sekolah ini dia, tapi saya yang jelas tetap pengen jadi guru saja ya, sehingga kemudian bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun pada publik, dan khususnya pada anak SMA Negeri 1 Cawas. Sekarang ada banyak kesempatan beasiswa bidik misi. Kalau kalian sekolah bidik misi kira bayar, malah bisa ngoni. Tahun yang lalu itu 650 per bulan, wis rambayar itu 650 kan iso urip. Kemudian biayanya seberapa dan seterusnya. Kita kadang-kadang karena anak wong randuing, daya juang kita itu lemah, wis pasrah, wis kalah. Maka sekarang pada posisi kalian yang kebetulan kurang beruntung, saya bodoh. Setiap kali liburan semester kuliah mesti aku di proyek. Lah, kalian sekarang dipikir, oh ini bulan puasa, saya itu kalau puasa ya mau bulan puasa, Senin Kamis menu ya arang-arang. Ya, maksudnya apa? Nek randuwe kadang prihatine jeploso, karena kepeksa, karena randuwe. Nah, prinsip saya beda. Dia caranya untuk duit, ya, melalui pendidikan itu. Maka saya jadi asisten mahasiswa, ya. Kemudian saya mengikuti penelitian dosen dan sebagainya. Nah, sehingga ya, termasuk boleh beasiswa terus kui. Dia caranya untuk beasiswa. Maka kalian yang hari ini merasa kurang beruntung, kuasai dulu. Lihat, oh ternyata ada banyak sekolah kedinasan, oh ada banyak sekolah yang menawarkan bidik misi. Maka pelajari dulu ilmunya, setelah itu dapatkan dan kemudian berjuanglah, kata Subasa. Gitu ya. Kalian pernah nonton Subasa tuh? Pernah. Ya, itu bagi saya itu sangat menginspirasi. Wong yang cilik tetapi ketika dia memimpin bermain bola itu tidak sendiri, tetapi bagaimana bersama-sama. Maka di pembelajaran nek ulangan ya ora bersama-sama, tetapi ya memahami konsep kalian ini ditekankan untuk kolaborasi, tidak lagi kompetisi tetapi kolaborasi. Ketahui caranya piye yo supaya menguasai materi. Pak Bu, saya katanya Pak Kepala Sekolah itu harus ngerti silabusnya. Di sana ada indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu yang dipelajari. Besok ketika pelajaran tanya dulu silabusnya. Pak, silabusnya seperti apa ya Pak? Setahun bisa dilihat. SKL-nya seperti apa ya Pak? Nah, kalau nanti di kurikulum Merdeka CP-nya seperti apa? Kalian bisa lihat dari capaian pembelajarannya ini, maka ini ada. UTBK, lihat materi apa dalam sekian waktu itu sering keluar, pelajari. Asesmen nasional, lihat webnya dari Pusmedil yang terkait dengan itu. Ya, kata kuncinya seperti itu, sehingga kenali dulu, oh ilmu ini, setelah itu barulah pasang kuda-kuda. Kalau kalian itu tidak tiba-tiba langsung brak-bruk, nanti sekolahnya entek-entek loh. Jadi kenali dulu, di mapping dulu. Kalau pakai metode belajar sosial itu ada SQ3R, survei, question, read, research, dan review. Nah, itu kemudian bisa diterapkan untuk mata pelajaran sosial. Oh caranya ini, kenali. Oh bulan puasa, mau pinter maca Quran. Tapi kemudian sekarang itu murotal itu kan banyak. Oh nek sing maca wong lanang ternyata ngene iki, belajar mandiri ngaji itu bisa dilakukan seperti itu, sehingga kemudian oh caranya seperti ini. Ya, selain kalian tetap harus berguru termasuk dalam pendidikan formal. Ya saya pikir seperti itu. Ya baik.
Di SMA Negeri 1 Cawas sendiri kan ada sejumlah program. Programnya itu salah satunya 7S. 7S itu ada senyum, salam sapa, sopan santun, senang dan syukur. Menurut Bapak, apakah program tersebut bisa membangun murid-murid di SMA Negeri 1 Cawas untuk bisa menjadi lebih baik lagi? Nah, ini perlu ditumbuh kembangkan. Mungkin kalian merasa wis apik, tapi ya ini harus ditumbuh kembangkan, bahkan harus digawe satgas. Gawe satgas kaitan dengan itu. Setiap kali gampangannya programnya kayak ini, pelaksanaan seperti apa, evaluasi refleksinya seperti apa. Ini kegiatan hari ini bisa gampangannya bisa untuk dasar. Semua program, semua organisasi itu program. Ya termasuk kemudian saya ingin semua organisasi itu dua bendera sebujik-bujikan pada saat tertentu sok wis pandemi. Dengan catatan aku si kepala sekolah itu. Kita jalan-jalan, jalan sehat, bawa bendera. Unit organisasi bawa bendera sebegini juga. Iki paduan suara, iki opo. Katanya dulu SMA Cawas itu punya drum band, tapi drum band ini melempem misalnya. Mbus, pangan tikus ya. Ya, itu semua dihidupkan. Caranya nih, termasuk. Wah, kalau saya pengen ngono, di sini karawitan. Pada saat tertentu kelulusan bonge dunekke sing mabuk siswa sing dadi ledeke itu juga siswa. Nanti di situ tarinya diiringi oleh termasuk program itu. Program dilaksanakan, evaluasi refleksi dan ada perbaikan berkelanjutan. Apalagi kalau bisa dimaknai relaksasi perut dengan Tekomas sebagai sebuah gerakan. Ini anak musik. Apa kuwi? Re itu perencanaan, laks itu pelaksanaan, sasi evaluasi dan refleksi, perut perbaikan berkelanjutan, relaksasi perut dengan Tekomas, dengan sikap teladan. Kelas 10, kelas 11, kelas 12, Pak Bun, Bu Sutilah, Pak Tri, ya, dan lain sebagainya, itu memberikan Tekomas teladan, komitmen yang tinggi terhadap tugas. Siswa kayak tugas komitmennya tinggi, mencintai nilai kebenaran dan prestasi. Nek semuanya bisa memanfaatkan relaksasi perut dengan Tekomas sebagai sebuah gerakan, saya yakin relaksasi perut dengan Tekomas untuk diri sendiri aku akan begini. Kalau belajar ada konsep namanya self regulated learning, itu saya presentasikan tahun 2011 yang Bali. Piye kuwi siswa itu kan ngerti kan, yang ngatur belajar itu dirimu sendiri. Maka caranya piye kalian ini berhasil, ini tidak berhasil, ini tidak berhasil, saya segera berubah. Tidak ada hal yang kemudian sama. Ada yang mulai sekolah ini langsung turun terus sinau kok. Ada yang baru mulai sekolah langsung bal-balan. Bagi para pejantan tangguh, saya pikir okah langsung futsal, orang langsung sinau ini. Nek cowok kuwi biasanya ya sekolah kok baru sembuh kok. Nah, maka saya kasih filosofi. Nek ya sinau rasa kelingan dolan, nek dolan rasa kelingan sinau angel tuh. Nek sinau saulang, nek sinau rasa kelingan dolan, nek dolan rasa kelingan sinau. Maksudnya begini, fokus. Biasanya yang terjadi nek sinau kelingan dolan, gitu. Nek dolan, ya tetap kelingan sinau, gitu. Nah, maka wayai prai misalnya, wayai prai radike tugas. Kecuali kamu punya misi khusus, kamu, saya pengen ini, maka diatur melalui self-regulation. Nah, rumah, misal kita nunggu bareng-bareng tekan Kaliurang, tekan Jogja, ajar numpak bis karena sering mabuk, cak desa, ya ajar saya numpak bis. Sesok ojo nganti, saya nggak mau Pak, saya motoran. Wah, pengen motoran bareng-bareng kayak kita enak motoran. Bareng-bareng sak umuran menunggu kita senang. Papan melihat malam di Malioboro, kita SMA di Cawas tahu ini tuh bareng-bareng kan Malioboro.
Kita urung. Belum, Pak. Belum tak. Belum terlaksana. Saya mau melihat sesuatu. Nek motoran bareng-bareng tak dikancani. Ya, Pak Tri dikancani sopo. Saya pikir itu kita seneng ketok ini. Neng Malioboro saiki wis ora ana wong dodol akeh kae. Wis pi. Kalau dulu kan berjejak-jejak, saiki ora ana. Wah, terus neng kono baru kuwi jane mung neng nggone kopi jos, ngerti apa jos rong? Jojo ora ngerti kopi jos, padahal mung kopi dikoyo arem. Dadi jos ngono lho. Ya. Duduk-duduk ngomong-ngomong, wah pas setengah dolan itu, aku urung garap tugas dulu di aku urung garap tugas di sekarang penak dong. Sing penak ki nek dolan rasa kelingan sinau. Kecuali sinaune dalam kerangka pil studi. Kalian mau dolan nemu di emah delok memeki, maka pada saat tertentu saya pikir SMA 1 kelas itu perlu ngerti UGM gue. Contoh neng gone jurusan neng gone fakultas kedokteran, neng gone pusat antar universitas. Saya mau belajar bioteknologi gone DNA. Saya mau belajar neng gone antropobiologi dan seterusnya. Itu perlu nonton, perlu ngerti apa? Menginspirasi. Oh, besok aku main sekolah neng gini. Temukan dirimu sendiri, kenali dirimu sendiri. Caranya seperti apa? Tidak ada gampangnya belajar itu tidak universal, tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada individual differential. Maka lakukan yang terbaik, kenali melalui self-regulated learning, termasuk nek sinau rasa kelingan tulan, nek tulan rasa kelingan sinau. Fokus, ya, fokus relaksasi perut dengan tekoma. Nah, banyak hal yang saya sampaikan. Ya, saya berharap wih, caranya dia tontonan nang YouTube, nang internet. Kita mau belajar sesuatu. Sekarang itu semuanya ada di sini, ya. Semuanya ada di sini. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, semuanya akan berjalan dengan baik. Nek kita tidak mau, ya maka ya, ketika kita itu punya kemauan, pasti kemudian kita akan memperjuangkan. Maka berpikirlah positif, atau berpikir negatif, karena Gusti Allah itu seperti pasang malmul. Arok 2 ayat 11 nanti itu begitu. Ya, jadi kita juga harus meneruskan program dari menggalakkan kembali 7S, harus kita terapkan dalam diri kita masing-masing, karena program ini juga sangat baik, dan juga kita juga harus fokus dalam setiap pelajaran, dalam setiap apapun harus fokus dan harus selalu termotivasi agar nantinya kita juga bisa menjadi orang yang sukses. Oke, untuk yang terakhir, adakah harapan Bapak ke depan bagi SMA Negeri 1 Cawas dan juga murid-murid SMA Cawas ini? Ya, harapannya adalah kita akan membangun, ya, kita akan membangun mercusuar di SMA Negeri 1 Klaten, jadi 1 Cawas. Kita akan kalahkan SMA 1 Klaten dalam segala lini. Nek ngalahkan SMA loro Klaten ini gampang. Nek SMA 1 Klaten ini angel. Nek SMA loro Klaten dikalahkan gampang. Nek SMA 1 kurang gampang. Sebabnya apa? Input siswanya kalah kita. Ya. Terus harapan pada siswa, jadilah diri sendiri. Jadilah yang terbaik di bidangmu melalui kenali dirimu sendiri. Lakukan analisis self-regulated learning, gunakan prinsip merdeka. Ya, beno nganggo teken yen tekun insyaallah tekan. Gusti Allah seperti prasangka hambanya, ya tidak ada nasib kita akan berubah kalau kita tidak mau merubah diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang kecil dan mulai dari sekarang tetap dalam relaksasi perut dengan Tekomas. Semuanya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan refleksi. Kemudian perbaikan berkelanjutan. Oh, ini gagal, maka harus begini. Dengan Tekomas, teladan, komitmen, mencintai nilai kebenaran prestasi. Mumpung IJ kelas 10, mumpung IJ kelas senam PTN atau jalur undangan atau dulu namanya PMDK, itu mulai rapot semester 1
sehingga persiapan semester 1 sampai 5 untuk menjadi pemenang di bidangnya. Tidak ada anak sini yang tahun ini masuk ke ITB, masuk ke ITS, alumni SMA sini yang masuk ITS bareng dengan anak saya dulu namanya Sutresno, tahun 13 namanya Sutresno di Teknik Mesin ITS. Setelah itu kita Radono. Maka kemudian saya orang pertama yang akan masuk di kedokteran Gajah Mada, Pak. Saya yang di Teknik Informatika ITB, Pak. Saya yang di UI, Pak. Dan seterusnya mulailah menerapkan prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan. Baik, luar biasa sekali. Mari kita beri tepuk tangan kepada guru. Jadi kita harus jangan menyerah, kita harus juga punya target untuk mewujudkan impian-impian kita. Semoga di tahun depan kakak kelas yang besoknya akan masuk ke naik ke kelas 12 itu bisa diterima di PTN impian mereka. Baik, terima kasih untuk talk show pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Ya, cukup ya. Ya, Terima kasih dan maju terus pantang mundur untuk sampai satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung izin, tapi Bu Nani honorer. Bu Nani gimana? Oh, ini soal